Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini, pada webinar Klub Proteksi Listrik, series yang kelima, kita bisa bertatap muka ya, secara virtual. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, hingga kepada para sahabat dan sampai kepada kita semua memperoleh syafaatnya. Ya, syukur alhamdulillah ya, selamat menjalankan ibadah puasa kepada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga pada puasa tahun ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa menyelesaikan hingga Hari Raya Idul Fitri ke depan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maharoni dari UPT Makassar, WLTG Maros, tepatnya di Gardu Induk Maros dan Bosowa, akan menjadi moderator sekaligus MC pada kesempatan webinar series 5 Klub Proteksi Listrik. Yang terhormat Pak JM UI P3BS, Unit Induk Pembangkitan, Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera, ya Pak. Terima kasih Pak Dispriansah sudah bergabung di acara pada hari ini. Terima kasih banyak Pak. Yang terhormat Pak Taufik, Manajer UPT Makassar, yang terhormat Pak Sony dan para senior-senior Klub Proteksi Listrik. Yang kami hormati juga kepada Bapak dan Ibu peserta webinar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, izin menyampaikan, tadi sudah saya kontak beberapa senior, Pak Pribadi, Pak Joko, Pak Karyana, Pak Toha, dan senior-senior yang lain, sepertinya belum sempat bergabung di awal ya, mungkin nanti di tengah-tengah webinar kita kali ini, beliau sempat bergabung. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Syukur alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 16 April 2022. Nah, tepatnya sudah lebih 1 tahun 6 hari lah. Klub Proteksi Listrik ini sudah bisa terbentuk ya, 10 April 2021. Nah, itu sempat terbentuk webinar pertama Klub Proteksi dengan pemateri, kalau nggak salah dulu itu Pak Pri, ya Pak Sony. Jadi izin Pak Dis ini menyampaikan terkait masalah Klub Proteksi ini. Jadi sudah 1 tahun berjalan. Jadi sudah sekitar ada ini webinar yang kelima. Kemudian juga sudah ada 3 kali diskusi dan sharing terkait masalah permasalahan teman-teman di unit. Jadi sudah kita bahas tuntas terkait masalah permasalahan yang ada dalam 3 sesi diskusi dan sharing. Kemudian juga baik ada juga Zoom meeting ya terkait masalah permasalahan teman-teman, dan juga ada chat-chat di grup. Jadi memang kita ada WA grup khusus terkait masalah Klub Proteksi ini. Jadi teman-teman yang punya permasalahan di unitnya masing-masing, terutama permasalahan proteksi, itu di-share di grup. Jadi banyak senior-senior yang sudah berpengalaman, yang sharing pengalamannya, memberikan arahan dan tanggapannya kepada kami. Jadi syukur alhamdulillah ada manfaat yang bisa diperoleh, khususnya untuk PLN dan umumnya untuk seluruh peserta di Klub Proteksi. Pada kesempatan kali ini kita mengambil tema di webinar series kelima ini tentang interkoneksi dan proteksi sistem Sumatera, dengan harapan bahwa kita bisa mengetahui secara lebih detail juga kondisi kelistrikan di Sumatera dan kondisi proteksi sistemnya di Sumatera seperti apa. Jadi terima kasih banyak Pak Dis sudah meluangkan waktunya. Semoga pada kesempatan kali ini ya
kita bisa memperoleh sedikit pencerahan lah mengenai sistem Sumatera seperti apa. Dan semoga ada manfaatnya untuk teman-teman yang bergabung pada webinar kali ini, dan izin juga nanti akan saya share juga di YouTube agar teman-teman yang tidak bisa bergabung pada kesempatan kali ini bisa melihat recordnya, dan saya harap manfaatnya juga lebih meluas, karena tujuan dari adanya klub proteksi ini Pak Dis izin agar manfaatnya dari apa yang kita laksanakan selama terbentuknya klub proteksi ini bisa dimanfaatkan dan bisa secara menyeluruh bermanfaat untuk seluruh pegawai PLN dan umumnya untuk seluruh aktivis akademika ya. Ada juga yang bergabung mahasiswa, dosen segala macam di grup tersebut. Jadi besar harapan bahwa klub proteksi ini bisa bermanfaat untuk semua orang. Untuk memperefisien waktu ya Pak ya, izin mungkin ada sedikit tambahan sebelum kita mulai ke acara. Sambutan tambahan mungkin dari Pak Sony, senior, sekaligus senior klub proteksi. Pak Sony, izin Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan, disilakan Pak. Ya, belum monitor sepertinya. Ya, izin Pak Dis, kita mulai saja untuk acara webinarnya. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai, Pak Sony, monitor Pak. Iya Pak, ya. Silakan Pak, mungkin Pak ada yang ingin disampaikan. Saya kira tidak banyak Pak. Jadi memang klub proteksi ini tujuannya dulu, barangkali Pak Dis ingat bahwa dulu di wilayah 8 kita pernah membentuk satu klub kecil dengan teman-teman yang zamannya Pak Dis itu. Nah, saya pernah ceritakan ke teman-teman yang sekarang ada di WKL, dan rupanya mereka tertarik. Dan saya senang sekali bahwa ini berkelanjutan, di mana karena yang aktivis itu begitu aktif mencari pakar-pakar, maka sebenarnya kami mendapatkan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pernah dapatkan dulu, Pak Dis. Nah, kita senang sekali bahwa sekarang Pak Dis pun mau membagikan pengalaman yang dipunyai di sana. Saya harap bahwa suatu ketika ini rekaman ini akan merupakan sesuatu yang bisa dibagikan kepada teman-teman perguruan tinggi, karena mungkin itu akan membangkitkan semangat daripada teman-teman untuk lebih banyak mengetahui sebenarnya keadaan di luar kampus dengan informasi-informasi yang didapatkan dari pertemuan-pertemuan ini. Dan saya kira yang bisa melakukan itu adalah teman-teman yang junior ini. Kalau kami ini kan sudah maghrib ya, jadi energi sudah menurun sekali gitu. Baiklah, saya kira sementara itu dulu Pak Dis. Terima kasih sekali lagi masih mau memberikan kesempatan sharing untuk apa pengalaman Bapak di sana. Terima kasih banyak. Silahkan Pak Dis. Terima kasih Pak Sony. Mungkin ada senior yang lain? Pak Taufik, silakan Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak. Oke, makasih Mas Roni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah diundang di acara ini. Yang saya hormati Pak Dispriansa, senior kami di PLN. Kemudian Pak Sony, guru kami di UNAS dulu. Salam sehat selalu semuanya. Rekan-rekan sekalian yang peserta, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Menurut saya acara ini sangat positif ya, khususnya kita teman-teman di bidang proteksi. Saya sendiri baru masuk ini, baru sempat ikut, kebetulan lagi libur ya, tidak banyak kegiatan sehingga bisa ikut di acara ini. Saya harap acara seperti ini bisa terus
laksanakan ya, Mas Roni dan teman-teman sekalian, supaya ilmu proteksi kita bisa meningkat terus. Khususnya mungkin kami-kami yang sudah lama tidak pernah lagi terjun langsung ke proteksi, cuma tahu luar-luarnya saja bisa kembali refresh gitu. Saya sendiri sudah banyak lupa semuanya, jadi bagus sekali menurut saya. Khususnya mungkin anak-anak yang baru-baru bisa mengembangkan bakatnya. Itu aja sedikit dari saya. Terima kasih Mas Roni, silahkan dilanjut. Ya, terima kasih Pak Taufik. Sudah bergabung Pak Pri. Pak Pri monitor Pak. Ya, sepertinya tidak monitor. Ya, kita lanjut saya jadi Pak. Sebelum kita mulai penyampaian materi dari Pak Dispriansah, mari kita berdoa semoga pada webinar kali ini kita bisa memperoleh manfaat yang besar dan dilancarkan sampai acara selesai. Berdoa menurut agama dan kepercayaan Bapak dan Ibu masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ya, dengan segala hormat kami silakan Pak GM UIP 3BS Sumatera, Pak Dispriansah, kami silakan Pak. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mas Ron, aku mohon diizinkan untuk... Iya, sudah Pak, bisa. Saya hormati Pak Sony, guru kita semua, Pak Pribadi, kemudian teman-teman yang pagi ini ada waktu, ada kesempatan untuk bisa bergabung di forum webinar yang dilaksanakan oleh Klub Proteksi Listrik, Cuplis. Ini satu kehormatan, satu kebanggaan bagi saya bisa bergabung dengan teman-teman semua. Jadi kemarin waktu Mas Roni sampaikan bahwa akan ada webinar, saya terus terang sangat antusias bahwa ada kesempatan lagi untuk ketemu dengan untuk diskusi. Tadinya sih pengen diskusi, betul-betul diskusi panjang ya, tapi karena waktunya mungkin tidak mencukupi, mungkin untuk tahap kali ini Mas Ron nanti mungkin kulitnya saja nanti kalau misalnya ada waktu baru kita bahas detail masalah proteksi. Jadi untuk kali ini mungkin saya akan sampaikan beberapa materi isi luar dari sistem Sumatera sebagai pembuka untuk teman-teman semua, untuk kita semua, untuk tahu lebih banyak mengenai sistem Sumatera. Saya sesungguhnya tidak lagi dengan sistem Sulawesi ya, karena saya pernah bergabung dengan sistem Sulawesi cukup lama, tapi itu sudah 16 tahun yang lalu ya. Mungkin sekarang juga sistemnya sudah jauh berbeda, sudah jauh lebih baik daripada saat saya bergabung di sistem Sulawesi tempo hari. Jadi rasanya memang sudah banyak sekali perubahan di Sulawesi dibandingkan saat saya bergabung. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Sony, sebenarnya jadi sesuatu yang
mengajarkan karena anak-anak muda sekarang sudah jauh lebih aktif, jauh lebih impresif dalam menggali dan mencari pengetahuan-pengetahuan baru, dan ini adalah bagian dari kita bagaimana merubah tasid yang ada di masing-masing orang untuk menjadi kumpulan ilmu yang nanti bisa diketahui oleh semua orang gitu ya. Jadi sekali lagi makasih Mas Ron sudah dikasih kesempatan untuk sharing pada klub proteksi listrik yang ada di Makassar. Izin nanti outline-nya mungkin lebih kurang seperti ini, ada selain pandang P3PS, kemudian overview, kemudian pada kesempatan kali ini saya akan lebih banyak masalah defense scheme. Nanti kalau ada waktu sedikit saya akan coba sampaikan mengenai proteksi yang ada di Sumatera terkait dengan proteksi penghantar, dan sedikit nanti mengenai pengembangan sistem Sumatera. Ini sistem Sumatera. Mudah-mudahan nanti setelah disampaikan setelah yang pandang sistem Sumatera ini, ada banyak teman-teman di Sulawesi yang berminat untuk bergabung ke Sumatera. Ya Mas Taufik ya. Jadi saya sekalian promosi Mas Taufik. Siapa tahu nanti ada teman-teman dari Sulawesi yang ingin ke Sumatera untuk berbagi pengalaman dengan kami di Sumatera secara langsung nanti di lapangan gitu. Saya infokan juga di Sumatera banyak teman-teman dari Sulawesi, jadi jangan khawatir merasa kesendirian, kesepian nanti. Jadi pasti hampir di setiap unit itu ada orang Sulawesi, jadi yakinlah kemampuan berbahasa Bugis atau Makassar itu tidak akan hilang kalau di Makassar, di Sumatera. Itu buktinya Mas Tubek itu sampai sekarang tetap fasih berbahasa Batak, Pak. berbahasa Makassar, walaupun cukup lama juga di Medan. Jadi jangan khawatir untuk kehilangan budaya Sulawesi di Sumatera. Jadi kami ada agak berbeda dengan WKL kalau Sulawesi. Kalau di Sulawesi masih mengurusin pembangkit, kami khusus menangani operasi sistem dan pemeliharaan dan operasi dari transmisi. Saat ini sistem Sumatera itu secara besar dibagi 3 subsistem. Ada subsistem Sumatera bagian utara, ini Medan, Sumatera Utara dan Aceh. Kemudian ada Sumatera bagian tengah, ini meliputi Riau, Sumatera Barat dan Jambi. Kemudian ada Sumatera bagian selatan, itu Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung. Jadi secara garis besarnya dibagi menjadi 3 subsistem. Kita memiliki satu Sumatera Control Center, itu letaknya ada di Pekanbaru. UPT kita ada 9 tersebar di masing-masing provinsi. Sumatera Utara itu ada 2, kecuali Jambi dan Bengkulu. Masing-masing provinsi ya. Ada kecuali Sumatera Utara. Sumatera Utara itu ada 2, yaitu PT Medan sama PT Siantar. Kita mulai Aceh sampai Tanjung Karang itu ada UPT-nya. Dan transmisi kita
membentang dari Banda Aceh sampai ke Kalianda di Lampung, itu sepanjang lebih kurang hampir 20 kilometer sirkuit. Mungkin saya tidak tahu sekarang di Sulawesi berapa ya kilometer sirkuitnya, jadi mungkin sedikit lebih banyak dibandingkan teman-teman di Sulawesi. Jadi gardu induk kita ada 216 GI dan GTEC, kemudian kapasitas lampu kita hampir 30.000 MPa. Jadi, setiap tahun kita bertambah aset. Barusan lagi kita nambah ada beberapa GI sebenarnya, tapi masih dikelola, masih menjadi asetnya WIP. Jadi ini teman-teman, oh iya, kami sebenarnya ada satu pulau di sini, Nias. Ini ada Pulau Nias, itu ada dikelola oleh P3B juga. Itu ada ULTG 1 ULTG Nias. Kemudian di sini ada Bintan, ini juga dikelola oleh P3BS. Jadi ini terpisah dari sistem Sumatera, tetapi transmisinya itu dikelola oleh P3BS. Dan terbaru kita ada interkoneksi dengan Bangka, sistem Bangka. Jadi sekarang ini namanya sebenarnya bukan sistem Sumatera lagi, tapi sudah Sisumba, sistem Sumatera Bangka. Itu sedikit mengenai P3PS. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang berminat, silakan saja WA ke saya, CP-nya juga boleh dikirimkan ke saya. Ya, ini interkoneksi Sumatera. Kita bicara Sumatera dulu. Dulu sebenarnya sebelum ada 275, sekitar informasi tegangan kami sekarang ini ada 3, ada 150, ada 70 KP di sistem Palembang dan sistem Bengkulu, itu 70 KP, kemudian ada 150 KP, kemudian ada 275. Nah, sebelum interkoneksi Sumatera melalui 275, kita sebenarnya dulu sudah pernah mencoba untuk interkoneksi 150 KP di Kota Pinang atau Prapat, tetapi karena jarak yang sangat jauh itu menimbulkan small signal stability, jadi sistemnya tidak stabil karena terjadi fenomena small signal. Nah, tapi beberapa kali sebenarnya kita sudah mencoba untuk sinkron itu, untuk interkoneksi itu di 150-nya. Jadi pernah yang paling lama itu kita sinkron 1 mingguan ya, 1 mingguan. Tapi ya akhirnya kita lepas kembali karena memang masalah small signalnya tidak bisa kita redam karena jaraknya yang cukup jauh ya, antara Rantau Prapat dan Kota Pinang. Dan akhirnya di 30 September 2019 kita berhasil menginterkoneksikan Sumatera menjadi satu sistem. Sebelumnya Sumatera itu terpecah menjadi 2 sistem besar, yaitu sistem dan sistem Sumbagut. Di tanggal 30 September 2019 kita menjadikan Sumatera betul-betul satu sistem, yaitu satu Sumatera. Manfaat yang kita dapat, pasokan daya menjadi lebih andal karena kita bisa saling berbagi kelebihan pasokan yang ada di selatan ke utara. Kemudian kekuatan sistem kita juga semakin meningkat. Yang tadinya 110 di SDU, kemudian di SD, ST itu sekitar 200-an. Saat ini kita ada di 360 MHz per MW per Hz. Kemudian kita bisa mengurangi pembangkit BBM yang tadinya dominan di Sumbagut, karena kita bisa mentransfer daya yang murah-murah yang ada di selatan ini ke Sumatera bagian utara, dan kita bisa
mengoptimalkan juga COP yang ada di gas, terutama titik gas yang ada di daerah selatan dan IPP yang ada di daerah selatan ini, sehingga ini BPP kita secara terus-menerus mengalami penurunan dengan adanya interkoneksi yang tadinya di sekitar 1.200-an, itu sekarang ada di 1.100. Oke. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita sekarang sudah interkoneksi Sumatera Bangka. Sebelum ini Bangka itu mengalami defisit karena memang kita tidak melakukan penambahan pembangkit di Bangka, tetapi beban Bangka itu tumbuh dengan sangat pesat karena di sana ada terakhir itu ada pertumbuhan yang sangat besar di sisi di sektor perikanan. Di sana banyak tumbuh tambak-tambak, tambak-tambak udang dan tambak-tambak ikan di sepanjang pantai Bangka, sehingga kondisi terakhir Bangka itu defisit dan alhamdulillah 26 Maret ini mundur sekitar 3 bulan sebenarnya dari jadwal yang seharusnya. 26 Maret itu kita berhasil interkoneksikan Sumatera dan Bangka menjadi satu sistem. Demikian Bangka menjadi lebih andal pasokannya. Kemudian saat ini kami sama seperti di daerah lain sebenarnya mengalami oversupply pembangkitan dan pembangkit PLN itu mengalami underutilize yang cukup besar, sehingga masuknya Bangka ke sistem Sumatera itu bisa memperkecil underutilize baik di pembangkit PLN maupun di pembangkit IPP. Kalau dampaknya underutilize di IPP, ya kita mengalami tekanan TOP yang lumayan besar lah. Dan dengan masuknya Bangka ini bisa mengurangi TOP yang tidak bisa kita manfaatkan. Dan untuk Bangka sendiri ini BPP-nya akan menjadi semakin kecil karena pembangkit BBM Bangka ini hampir seluruhnya menggunakan pembangkit energi fosil ya. Ada menggunakan BBM dan ada batu bara. Yang BBM-nya itu bisa kita stop dan sewa-sewa juga bisa kita stop ya. Transport kita saat ini 32 mega karena kita hanya baru mengoperasikan satu kabel laut ini. Kabel laut yang di sini ini baru satu operasi dan kemungkinan nanti di 3 bulan atau 4 bulan setelah ini baru kita akan mengoperasikan kabel kedua dan kabel ketiga. Dan kalau itu sudah bisa operasi, kita bisa semakin banyak mendorong daya dari Sumatera ke Bangka. Itu mungkin bisa sampai 100 mega. Jadi beban puncaknya ini hampir 200 mega, jadi nanti 50% itu dipasok dari sistem Sumatera dan 50% lagi itu pasokan dari pembangkit PLTU dan PLTG yang ada di Bangka. Seperti sedikit mengenai sistem Sumatera di tahun ini. Beban puncak kami itu sudah di angka 6823. Ini beban puncak gabungan antara Sumatera dan Bangka. Jadi 6.800. Tahun ini kita akan menuju ke 7.100, tapi kami optimis akan bisa melebihi angka 7.100. Kemudian untuk sisi pembangkitan juga mulai dari 2 tahun lalu kami sudah
diskusikan dengan teman-teman pembangkitan. Jadi selama ini teman-teman pembangkitan itu agak resistan dengan pengaktifan pre-governor, tapi sekarang alhamdulillah sudah lebih dari 60-70 unit pembangkit itu yang sudah bergabung dalam program pre-governor kami. Jadi ini terus akan kita dorong beberapa pembangkit lagi, yang pertama pembangkit baru untuk terus mengaktifkan pre-governor dan AGC-nya. Kemudian tadi sudah fuel cost kami saat ini di angka 500-an rupiah per kWh. Kemudian fuel mix ini tahun 2001 dan disusul dengan tahun 2022 ini kami sangat terpaksa ada menggunakan minyak karena di Sumatera Utara ini ada LNG di sini. Nah, LNG-nya ini beberapa kali mengalami masalah di instalasi regasifikasinya. Dan tahun ini kami juga sudah 3 kali sebenarnya mengalami masalah itu. Jadi ketika regasifikasinya ini gangguan, daya sekitar 1000 mega itu akan keluar dari sistem dan akan sebagian digantikan oleh minyak. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa di tahun 2022 dan 2021 kami masih ada menggunakan minyak di situ. Kalau ini tadi agak berbeda nih datanya. Kalau ini DMN Sumatera dan Bangka, tapi kalau untuk Sumatera sendiri DMN kami 8.800-an, dan sebagian besar itu 37%-nya adalah batu bara, kemudian 33%-nya adalah gas. Kalau kita bicara EBT kami itu sudah di atas 50%. Jadi gas panas bumi sama ini sudah di atas 26%. Jadi ini yang cukup dominan juga di Sumatera. Jadi kontribusi dari EBT itu cukup besar, 30%. Jadi bagian besar itu dari air. Ini kalau Bangka tadi ini dengan termasuk Bangka itu 9.376 dan porsi minyak ini sebagian besar ada di Bangka dan Sumatera Utara. Kalau kita bicara kepemilikan, PLN sampai saat ini itu sekitar 56%, kemudian IPP itu 33,48%. Dan ini akan terus berubah seiring masuknya beberapa pembangkit sesuai dengan URPTL sampai dengan 2030 nanti. Jadi nanti kita akan lihat di belakang kira-kira itu akan seperti apa komposisi pembangkit kita ke depan, dan makin tingginya IPP ini juga akan semakin membuat pengaturan sistem akan menjadi sangat tidak fleksibel. Ini bulan puncak saja, tren bulan puncaknya kita terus mengalami kenaikan. Nah, saat ini kita sudah ada di 6.800 dan ini terus tumbuh. Jadi kita berharap nanti di Oktober beban puncak kita di 7.100 bahkan di 7.200. Ini tren pertumbuhannya yang perlu diperhatikan mungkin di tahun 2020 dan 2021 di tengah tekanan COVID, Sumatera masih bisa tumbuh di atas 5% dan ini tumbuh jauh di atas rata-rata nasional. Beban puncak juga sendiri kita rata-rata pertumbuhannya cukup bagus. Di tahun 2020 saja yang tekanan COVID-nya paling dalam itu kita masih bisa tumbuh 3,7%. Ini jauh di atas perkiraan kita yang waktu itu
tumbuhnya minus 1,5 sampai dengan positif 1,5. Jadi kita bisa tetap bisa tumbuh jauh di atas perkiraan yang kita kita buat dari awal. Nah, ini apa, kurva beban harian ya, kalau kita lihat ini masih ya cerminan anu lah, kondisi di luar sistem Jawa Bali, dengan beban puncak 6.800 ternyata ada gap yang cukup jauh antara beban puncak, malam dengan beban terendah di, LWBP. Jadi ada gap hampir 2.000 mega. 2.000 mega inilah yang harus kita manage agar sistem tetap dalam kondisi yang baik untuk menerima semua kondisi yang mungkin terjadi di dalam sistem selama operasi di LWDP. Jadi ini ya tipikal sistem luar Jawa Bali. Jadi karena ini hampir sebagian besar beban kita adalah beban-beban residensial dan sedikit sekali yang beban-beban industri. Ini filmik tadi sudah saya sampaikan. Nah, kita akan masuk ke masalah defense scheme Sumatera ya. Teman-teman, rasanya ini sudah tidak asing lagi kalau teman-teman di operasi sistem ya. Kita meroperasikan sistem itu harus memenuhi keandalan, harus memperhatikan mutu, kemudian juga mengoperasikan sistem dengan ekonomis. Dan sekarang itu sudah ditambah lagi sebenarnya dengan memperhatikan efek environmental lingkungan. Jadi karena isu global kita saat ini adalah mengenai lingkungan, jadi kita juga sekarang sudah mengoperasikan sistem harus memperhatikan lingkungan, terutama yang dihasilkan dari PLTU dan pembangkit-pembangkit lain yang secara umum bisa mempengaruhi kondisi bumi. Yang kami lakukan rasanya juga hampir sama dengan dilakukan oleh teman-teman di Sulawesi, yaitu ya merit order, fuel cost itu tetap menjadi baris yang paling di depan karena kita tetap akan memperhatikan apakah operasi sistem kita pada operasi sistem yang ekonomis. Dan kemudian PLTA run of river itu dioperasikan sesuai dengan input harian, kemudian danau dioperasikan dengan memperhatikan pola bulanan dan pola tahunannya. Kemudian ini yang cukup memberatkan sebenarnya di sistem Sumatera karena PLTP di Sumatera itu sekarang terus bertambah dan kapasitasnya juga besar dan ini harus dioperasikan mass run di CF 90%. Kami juga mempunyai tantangan di sisi gas, di mana ada gas makeup yang cukup besar baik di Sumatera maupun kargo LNG yang ada di utara. Ini harus kita penuhi, harus kita bisa serap dalam 1 tahun. Kemudian kalau ada perubahan dari transmisi kita, ini order akan segera dilakukan perubahan dan dilakukan perubahan ini oleh siapa? Oleh teman-teman dispatcher. Kemudian hanya kita operasikan pada kondisi-kondisi yang sangat emergensi. Dan yang tidak kalah anunya juga sebenarnya menjadi sebuah tantangan TML pembangkit, terutama TML pembangkit PLN itu turun dari DMN-nya itu sangat kecil sehingga hampir seluruh pembangkit PLN itu TML-nya rata-rata di
80% malah dari mampu pasoknya dia. Nah, tantangan operasi Sumatera ini banyak sekali ya nih, terutama di 775 kita itu membentang hanya radial saja dari selatan ke utara, dari Lahat sampai dengan ke Pangkalan Susu. Ini membentang radial sepanjang Sumatera. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, kita punya banyak constraint baik di sisi penyaluran maupun di sisi pembangkitan. Sisi pembangkitan kita di sini ada kekurangan pembangkitan di Aceh, kemudian juga kita kekurangan pembangkitan di Lampung. Kemudian di Aceh juga sistemnya saat ini masih radial dari Sumatera Utara, kemudian Bengkulu ini masih radial dari Sumatera Selatan, kemudian ya yang terakhir Bangka itu masih radial dari Sumatera Selatan. Regional balance kita belum tercapai, itu di Riau. Riau ini provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang bukan cukup menjanjikan, tapi sangat menjanjikan di Sumatera ya. Karena kalau saya sih memprediksi nanti pusat pertumbuhan ekonomi itu tidak lagi di Medan, di Sumatera Utara, tetapi di Riau dan di Lampung. Dan ini yang saat ini pertumbuhannya cukup besar di Sumatera. Jadi ini rata-rata pertumbuhan di atas 5-6%. Tapi Riau dan Lampung justru pembangkitannya tidak cukup banyak sehingga mengandalkan pasokan transfer baik dari Sumatera Utara maupun dari Sumatera bagian selatan melalui Sumatera bagian tengah. Lampung itu dari Sumatera Selatan. Kemudian kita ada masalah tegangan juga di sini. Hampir seluruh pembangkit besar kita ada di daerah Lahat, sehingga tegangan itu bisa mencapai 160 kP untuk di sisi 150-nya. Kemudian di 275-nya itu 290, 280 itu operasi normalnya. Kemudian kita juga ada masalah tegangan yang tidak stabil di Aceh, itu ketika satu unit PLTU-nya tidak operasi. Jadi karena beban Aceh itu besarnya di Banda Aceh, di daerah paling ujung, kemudian pembangkitan kita itu ada di ujung pantai barat, kemudian di Arun di daerah selatan Aceh. Masih banyak potensi power swing di sistem Sumatera. Itu di Sumatera Selatan, kalau open loop segmen 275 kP itu pasti akan terjadi power swing. Kemudian Lampung, kalau open loop juga di sistem Lampung ini akan potensi terjadinya power swing itu menjadi sangat besar. Kemudian Riau sekarang ini sudah looping. Nah, kalau dia terjadi open loop di sistem Riau juga kemungkinan terjadi power swing itu menjadi cukup besar. Nah, kalau Aceh pasti akan terjadi swing karena transfer sekarang ini baik menuju maupun ke Aceh itu cukup besar. Jadi kalau ada gangguan satu sirkuit ini akan bisa menyebabkan power swing di sisi Aceh. Pembangkit tadi saya sudah sampaikan, kita ini masih sangat tidak ideal di mana base load kita itu 68%, sangat tinggi sekali, sementara peaker kita cuma 12%. Dan pada tahun 2022-2023 malah sesungguhnya beban Sumatera itu sudah bisa di-cover oleh base load saja sebenarnya. Nah, yang bertambah itu adalah beban-beban pembangkit-pembangkit dengan tipe base load.
Kemudian di Aceh sendiri constraint-nya sangat banyak, termasuk inersia yang sangat rendah untuk pembangkit Aceh itu besar sekali, ada 71% pembangkit, karena pembangkitnya kecil-kecil yang di Aron, jadi inersianya juga rendah-rendah. Kemudian tahun ini kita akan ketambahan pembangkit dengan skala besar untuk skala Sumatera ya. Itu ada pembangkit Sumsel 8 dengan kapasitas 2 kali 600 mega. Nah, di defense scheme kita bikin 3 tahap pertahanan sistem. Yang pertama, bagaimana kita bisa menjaga sistem itu tetap stabil. Ini adalah ranahnya teman-teman di UPT, ranahnya teman-teman di pemilik instalasi transmisi. Mereka melakukan kontrol asetnya, pemeliharaan asetnya dengan menggunakan aplikasi peta, dan CBM, kemudian bagaimana agar gangguan-gangguan karena pohon dan tegakan lain itu berkurang dengan melakukan gerbek ROW, kemudian Sumatera dengan tingkat gangguan petirnya sangat tinggi, itu kita mempersiapkan proteksi petir. Ternyata proteksi petir yang selama ini kita kenal hanya dengan memasang GSP sangat tidak cukup dengan kondisi yang ada saat ini, sehingga kita harus terus melakukan improvement agar petir boleh ada, tetapi sistem tidak boleh merasakan adanya gangguan terhadap petir. Kemudian ya dari sisi teman-teman operasi sistem, bagaimana memastikan skadanya itu tetap bisa tinggi kesiapannya, kemudian kesiapan dispatchernya juga tetap kita pertahankan dengan terus melakukan pelatihan-pelatihan di TS. Kemudian ketika terjadi gangguan, tetap terjadi gangguan, kita masuk ke tahap kedua. Bagaimana gangguan ada tetapi sistem itu tetap stabil, gitu ya. Jadi inilah fungsi teman-teman proteksi. Auto reclose-nya harus bekerja dengan baik, kemudian kinerja dependability juga baik, security juga baik. Jadi di sini fungsi teman-teman transmisi untuk membuat agar daerah yang terganggu sajalah itu yang diisolir. Jadi gangguannya tidak merambat kemana-mana. Kalau misalnya ini masih bablas juga, masih lewat, kita ada masuk ke tahap ketiga, yaitu kita mempertahankan sistem tetap ada dan sistem tidak mencapai kondisi blackout, gitu ya. Nah, ini yang kita lakukan dengan kontrol defense scheme. Kalau di P3B Sumatera, tempo hari defense scheme ini ada di kendali teman-teman pemilik instalasi penyaluran, tetapi sekarang sudah di teman-teman operasi sistem. Nah, defense scheme yang kita lakukan di P3B Sumatera ini sudah entah ini rasanya lebih banyak dari ini, tapi secara umum ya inilah yang digunakan, yaitu ada under frequency load shedding, ada overload shedding, kemudian ada over generation shedding, kemudian ada juga over voltage shedding, ada over voltage load shedding, ada yang namanya smart DCU ya. Smart DCU ini masukannya itu arus ya, jadi hampir sama dengan OLS sebenarnya, tapi ini lebih dinamis dia. Kalau OLS itu hanya satu parameter, kalau Smart DCU itu menggunakan banyak parameter. Kemudian ada, nah ini yang terbaru, kita menggunakan dynamic defense scheme. Atau juga ada yang bilang adaptive defense scheme, misalnya. Jadi ini pelajaran dari sebenarnya DDS ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Waktu saya di Makassar, ingat ya,
di sini ada siapa ya? Ada Darmin ya, ada Darmin, ada Darmin atau siapa tempo hari dulu juga dikerjakan oleh Pak Willem, kemudian Pak Tri gitu ya. Jadi kita membuat inovasi yang waktu itu terkait dengan UFR itu, UFR under process trading. Kalau dulu kan saat teknologi belum canggih, UFR itu hanya satu periode, di mana tidak ada pilihan kita untuk periode luar bulan puncak atau saat bulan puncak. Nah, teman-teman di Makassar waktu itu sudah membuat inovasi di mana kita ada 2 waktu saat itu untuk UFR-nya. Itu saat kita mengambil waktu beban tertinggi di beban puncak, kemudian di beban tertinggi juga di waktu luar bulan puncak. Dan DDS mengambil filosofi itu sebenarnya, karena dia mengikuti perubahan beban setiap saat. Jadi bebannya berubah, nanti targetnya juga akan berubah. Dulu kita targetnya itu yang belum kita rubah. Kalau targetnya penyulang A misalnya, dulu tetap penyulang A, tapi besarannya bisa berubah mengikuti bulan puncak atau tidak bulan puncak ketika terjadi gangguan. Dan ketika dia beban puncak jumlahnya bertambah, kemudian di luar puncak dulu kita kurangi dengan ada beberapa penyulang yang tidak kita lepas. Jadi sesungguhnya teman-teman di Sulawesi saat itu sudah jauh lebih jauh lebih lebih cepat melihat perkembangan waktu itu. Cuman saya tidak tahu waktu itu dikembangkan lagi atau tidak. Dan sekarang filosofi itu sudah diambil oleh teman-teman pabrikan. Jadi relay yang ada sekarang lebih adaptif dengan perubahan beban. Nah, ini hampir terpasang di seluruh sistem Sumatera. Jadi defense scheme yang banyak ini juga membuat sebuah kesulitan bagaimana kita mengatur nanti di Aceh misalnya apa saja yang harus ada. Jadi Aceh dan Lampung karena memang daerahnya yang sangat spesifik itu hampir memiliki semua varian defense scheme yang ada di Sumatera. Jadi agak berbeda dengan di daerah-daerah lainnya. Jadi Aceh dan Sumatera ini daerah kekhususan yang memang kondisinya saat ini tidak cukup baik dibandingkan dengan sistem di tempat lain. Nah, kami dalam waktu yang dekat ini akan mengaktifkan DDS yang ada di sistem Bengkulu ya. Ini untuk mengcover daerah-daerah yang ada di sekitaran Pekalongan, Sukamerindu ini ada Bengkulu dan GITES ini. Jadi yang saat ini juga masih belum ada pertahanan yang cukup kuat untuk di daerah sini. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan di TW2 2022 ini. Kemudian kalau saat ini kita masih menggunakan WAM, tapi Wampak ini sudah menjadi keharusan karena di Gripcode ini sudah harus terpasang, terimplementasi di seluruh sistem kelistrikan. Jadi insya Allah kita akan terus menuju ke implementasi Wampak di sistem Sumatera. Jadi untuk jangka panjang jika terjadi open looping itu kita perlukan skema overload untuk
baik itu di sistem di sisi beban maupun di sisi generator ya. Kemudian nanti saya sampaikan, jadi ada 2 titik kritikal pembangkitan yang ada di Sumatera. 3 misalnya ditambah dengan sini sebenarnya, ditambah dengan LNG. Di Muara Enim kita akan ada tambahan pembangkit yang cukup besar 2 kali 600, kemudian di Basbar Lahad ini hampir seluruh pembangkit-pembangkit PLTU besar itu masuk ke dalam satu basbar, yaitu Basbar Lahad. Nah ini kalau terjadi gangguan bisa membuat sistem tidak stabil. Jadi Wampak lah nanti yang akan mengatur itu, yang mana saja nanti yang akan proteksi yang akan bekerja. Jadi kalau UAMS dulu hanya monitoring saja, tapi dengan Wampaks ini sudah ada proteksi di sini, kemudian juga sudah ada kontrol di sini. Fungsinya itu akan menjadi satu di wide area monitoring. Jadi selain dia monitoring saja, dia bisa mengatur proteksi mana saja yang akan kita aktifkan, kemudian kontrol mana saja yang akan kita atur. Oke, ini sedikit mengenai pengembangan. Tadi saya sudah bicara mengenai kondisi saat ini. Nanti kita itu akan ada ketambahan pembangkit sekitar hampir 10.000, di mana 7.000-nya itu adalah pembangkit IPP. Jadi sampai dengan 2030 nanti kondisinya akan terbalik. Jadi akan ada sekitar 10.000 IPP dan pembangkit kita itu mungkin 7.000, tetapi akan ada banyak pembangkit tua yang akan kita scrap, kita keluarkan dari sistem. Jadi mungkin akan sekitar 5.500 saja pembangkit kita yang operasi di sistem. Jadi 3/4 pembangkit itu 75% atau 70% itu adalah IPP. Dan kalau kita lihat nanti jenisnya itu tetap saja baseload akan mendominasi di komposisi pembangkit kita. Jadi akan terbantu mulai tahun 2025 karena program EBT, akan ada banyak pembangkit EBT yang masuk ke sistem, dan ini akan menambah, karena ada beberapa EBT itu adalah EBT peaker, yaitu ada batang koru dan merangin peaker, sehingga ini akan menambah komposisi pembangkit di peaker yang tadinya 7% menjadi 15%. Jadi ini sesuatu yang tidak cukup ideal untuk sebuah sistem sebenarnya, karena base load-nya cukup besar. Nanti ada beberapa sebenarnya yang akan kita rubah pembangkitannya, tapi lagi mudah-mudahan kita akan bisa masukkan di RUPTL berikutnya. Ini untuk sistem Sumatera. Tahun ini kita berharap 500 kp segmen Aurduri sampai ke Perawang itu akan operasi. Tapi untuk tahap pertama nanti akan operasi dengan menggunakan tegangan 275 ya, karena 500-nya itu tetap menunggu dari Muara Enim, dan ini butuh waktu mungkin sampai dengan tahun 2024 nanti baru bisa operasi. Jadi nanti kita akan punya 3 backbone nanti, 150 kp backbone kecilnya, kemudian nanti ada 275, kemudian ada 500. Nah, 500 ini sampai dengan tahun 2025 nanti akan masuk sampai ke Galang, insya Allah ya, kalau tidak ada makan dalam. Saya kira itu Mas Roni yang saya sampaikan. Sebenarnya ada nanti kalau ada cukup waktu ada
masalah proteksi sebenarnya, tapi mungkin karena agak panjang, saya sampaikan sepintas saja ya. Jadi kalau untuk proteksi kita menggunakan banyak, ada campuran ya. Kita ada yang menggunakan relay itu distan dengan cadangan overcurrent. Ini untuk di mana untuk yang daerah transmisi yang sedang atau panjang. Kita pakai skema seperti ini, tapi dilengkapi dengan depth ya. Tapi kalau misalnya dia pendek dan atau kabel, kita menggunakan line depth LCD dengan backupnya itu overcurrent. Kita juga ada yang menggunakan depth saja untuk yang TT, untuk TED ya. TED-nya kita menggunakan LCD 22. Jadi kalau TED kan dia tidak ada backup ya, dua-duanya main protection 1 dan main protection 2. Jadi, nah kita ada yang hybrid. Hybrid ini ada di Bintan. Bintan ini dulu di Pak Pri ya, di supervisi oleh Pak Pri dulu. Yang di Bintan ini ada SUTT, ada SKLT. Kemudian ini yang terakhir di Bangka. Di Bangka itu ditambah dengan ada SUTT, ada SKTT, ada SKLT. Jadi, nah ini kami saat ini untuk line yang hybrid ini Pak Pri, Pak Sony, ada daerah yang kami blok auto close. Kalau terjadi kegiatan di daerah sini, ini kita blok auto close-nya. Jadi ini untuk yang daerah hybrid. Jadi nanti mungkin karena ini harus panjang nanti penjelasannya, mungkin kita adakan satu sesi khusus. Saya kira itu Mas Ron. Ya, terima kasih Pak Dis. Izin Pak Dis, ada pertanyaan dari Pak Pri. Pak Pri, monitor Pak. Oke, ini ada Pak Pri, masih ada ya? Atau enggak lah, ini kan Pak Pri nanya untuk umum lah. Iya. Oke, berapa besar daya maksimum yang boleh mengalir di transmisi? Nah ini beda-beda karena masing-masing mempunyai karakteristik sendiri. Untuk Aceh misalnya, untuk Aceh maksimum pada kondisi normal itu transfer antara Aceh dan Sumut. Nah ini malah lagi nih, ada kekhususan lagi. Aceh Sumut itu berbeda lagi, baik ketika dia kirim atau terima. Aceh ketika dia terima maksimumnya itu di bawah 200. Tetapi ketika dia kirim itu dia bisa 200 MW. Karena kalau sudah di atas itu kondisi sistemnya menjadi tidak stabil ketika ada gangguan. Dan misalnya lagi untuk di daerah transfer antara Lampung. Nah, Lampung ini dia batasannya adalah 340, 350 MW. Jadi masing-masing daerah itu akan mempunyai kekhususan tersendiri. Nah, kalau untuk 25 batasan transfernya itu mulai dari bawah itu di daerah Lahat ke Lahat sampai ke Muara Bungo
karena itu satu supplyan dari Lampung dari sistem Sumatera Selatan itu sekitar 300-400 mega, kemudian ke atas itu 220 mega batasannya. Kalau 500 belum operasi ya. Kemudian di sisi yang tidak stabil, nah tadi kan saya sudah sampaikan ada beberapa tadi yang ada beberapa yang tadi di slide yang tidak stabil itu cukup banyak sebenarnya. Jadi ada, tidak bisa lagi ya. Oh bisa. Nih, kok tidak bisa lagi? Bisa, Pak. Silakan, Pak, bisa. Tidak bisa saya tidak bisa Oke. Slide-nya di tempatku tidak bergerak. Oke. Ya, sorry. Ntar aku lagi usaha ini nih. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan Pak Pri, di mana saja itu yang tidak stabil tadi di antara selatan dengan tengah untuk 275 kp, kemudian di Aceh itu untuk yang 150 kp antara utara sama Aceh. Jadi kemudian transfer dari tengah ke utara terkait dengan 275 kp-nya. Jadi posisi-posisi itu yang menjadi titik kritis kami yang setiap saat harus diperhatikan oleh teman-teman transmisi batasan transfernya. Jadi transfer maksimumnya harus bisa pada kondisi normal itu harus kita jaga, tapi pada kondisi-kondisi tertentu yang memang menghendaki kita memasok cukup besar, misalnya ada beberapa pembangkitan di utara itu gangguan sehingga kita harus memasok lebih banyak lagi dari selatan tengah, kita dengan sangat terpaksa harus menabrak melewati batasan transfer itu. Tapi teman-teman tetap memperhatikan dengan ketat untuk batasan-batasan tegangan yang lainnya. Saya kira itu ya. Jadi tadi ini masih belum bisa nggak tahu aku ini. Saya boleh ini Pak lanjut untuk tanya gitu Pak. Silakan, saya Pak. dengan Silakan Pak Pri. Enggak, saya Pak Pri. karena ini Sumatera ini panjang sekali. Karena jalur transmisinya ya Pak ya, memang agak berat memang menjaganya gitu Pak ya. Nah itu di unit Bapak ini sekarang siapa yang jagain kalau misalnya di satu seksi transmisi tertentu mungkin harus mengalirkan daya yang besar, jadi steady state stability limitnya itu berapa, itu sudah diketahui jauh sebelum kejadian gitu loh Pak maksudnya. Terus kemudian juga kalau sudah steady state-nya sudah didapat, lalu siapa pula yang di unit Bapak itu yang jagain kalau ada gangguan tidak sampai menjadi ada swing karena transfer daya yang sudah terpaksa
mendekati untuk steady state saja sudah dekat dengan batas stability limitnya. Tapi begitu ada gangguan, nah itu kan sudah masuk ke transcend stability limitnya. Kalau ada gangguan, siapa kira-kira kawan-kawan lalu menjaga, kalau diserahkan kepada transmisi, kan itu kan sistem itu transfer dayanya kan antara selatan dan utara tuh banyak UPT yang terlibat gitu Pak. Jadi siapa yang mengkoordinir ini semua untuk menjaga jangan sampai pesan tadi itu state stability limitnya terjaga, terus transient stability limitnya terjaga pula. Atas, artinya ada pembangkit yang biasanya kalau yang pembangkit swasta itu agak reluctant, mereka mempertahankan setting yang ada di governor mereka, seperti yang terjadi di Batam dengan Bintan itu. Nah, itu di Tanjung Kasam itu terbatas sekali untuk bisa menjaga keleluasaan governornya itu bisa ya tentunya tidak dibikin free. Kalau makin free governor makin tidak stabil. Justru ada dibuka tapi ada speed drop gitu. Nah, mereka agak sulit untuk bisa menerima pendapat kita, jadi terpaksa pada kondisi tertentu sampai zone 2 yang ada di Batam itu terpaksa dengan waktu kerja yang tidak boleh, fog clearing time-nya tidak boleh lebih dari 200 milisekund. Jadi kalau toh ada kegagalan di daerah zone 1, zone 2-nya yang bekerja itu tidak boleh lebih lama dari 0,2. Lewat dari itu hunting blackout. Nah, itu kondisi seperti itu di unit Bapak ini. Siapa yang menjaga per areanya gitu Pak, per boundary-nya. Nah, misalkan utara dengan Riau itu masuk mana Pak? Utara dengan Riau, terus Riau dengan Jambi dan Sumatera Barat, itu yang jagain siapa gitu loh Pak. Maksud saya seperti itu pertanyaan tadi itu Pak. Oke. Pak Pri, jadi untuk di P3B itu kita ada UPB Sumbagut, ada UPB Sumbateng, dan ada UPB Sumbaksel. Kita punya satu kontrol sistem Sumatera, yaitu SCC, Sumatera Control System yang ada Pekanbaru. Nah, yang terkait dengan transfer antar subsistem itu tetap menjadi tanggung jawabnya Sumatera Control System. Jadi boundary itu dijaga oleh teman-teman SCC. Teman-teman UPB itu hanya menjaga transfer di dalam subsistemnya. Jadi SCC lah nanti yang mengatur berapa beban dan memonitoring monitoring berapa sekarang transfer antar subsistemnya. Jadi nah kita untuk itu sekarang ada UAMS, tapi UAMS ini kan tugasnya hanya monitor saja tadinya. Nah, ke depan UAMS ini akan kita improve, kita berdayakan lebih tinggi lagi menjadi wampak itu. Jadi di situ sudah ada proteksinya, kemudian sudah ada kontrolnya. Jadi nanti secara otomatis ketika dia berada pada kondisi yang tidak stabil, baik itu karena transient maupun sistem, itu nanti dia akan menghitung, kemudian proteksi dari wampak itu akan melakukan pengaturan, baik itu pengaturan di pembangkitan maupun pengaturan pada sisi load itu secara otomatis. Jadi
eh, apa itu Pak Pri. Jadi Ya, semua sekarang dikelola oleh teman-teman di jadi bukan di SCC. UPT Pak ya? Oke, Bukan karena UPT dia pemilik aset saja. ya, Nah, terkait dengan itu Pak Pri tadi aku sampaikan bahwa kita 2 tahun terakhir lah 2020 mulai melakukan aktivasi pre-governor, sesuatu yang lama sekali sebenarnya kita diskusikan dengan teman-teman pembangkitan, baik itu IPP maupun pembangkit kita ya, sendiri. Dan yang malah itu sebenarnya ya hampir sama lah resistensinya antara teman-teman IPP ya. dan teman-teman pembangkitan milik PLN. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang eh, eh, pendekatan yang terus-menerus kita lakukan ke teman-teman IPP. Sekarang teman-teman IPP itu malah dengan sangat terbuka. Itu mereka mengaktifkan baik itu pre-governornya maupun AGC-nya. Jadi sekarang malah hampir barusan kemarin itu Simpang Belimbing sudah kita operasikan. Jadi ada beberapa memang yang masih masih terus kita lakukan diskusi dengan teman-teman, tetapi alhamdulillah sekarang mereka menerimanya jauh lebih jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Apalagi kalau misalkan ditunjukkan lewat simulasi Pak ya. Iya. Kalau lewat simulasi ada gangguan seperti ini, kalau ada pada kondisi steady state atau segala macam ditunjukkan kepada teman-teman pembangkitan, mungkin langsung bisa segera nerima deh itu Pak. Dan kita sampaikan juga bahwa ini sebenarnya sesungguhnya untuk mereka sendiri sebenarnya, bukan sistem betul, itu hanya dampaknya saja, sistem menjadi lebih bagus, tetapi mereka akan jauh lebih diuntungkan ketika mereka ikut berkontribusi dalam sistem secara bersama-sama. Ya betul Pak. Jadi kalau mereka sempat menyadari, kalau sampai misalkan gagal karena dia terlalu relaktan begitu, kan akhirnya bisa membuat satu subsistem itu blackout toh. Blackout. Ya, di mana pembangkitan itu yang tadinya sedang menarik daya, misalnya katanya tadi mau CF-nya 90%. Ya, ada di antaranya itu ada yang rata-rata lah 80% lah misalnya. Gitu Pak ya. Ya. Nah, CF-nya itu. Nah, tahu-tahu dia terpaksa lepas beban sesaat gitu Pak. Jadi tiba-tiba sedang narik beban penuh, tiba-tiba hilang karena kondisi sistem blackout. Yang rugi kan mereka karena thermal stress, kena shock transient over voltage, terus macam-macam lah mekanik gitu Pak ya. Ada thermal shock karena tiba-tiba panas, sedang menarik daya besar kan panas itu, kemudian tiba-tiba hilang, sistem pendinginan mereka tetap jalan, cepat turun pendinginannya karena thermal stress peralatan mereka. Kena shock misalkan ada transient over voltage pasti itu berada di sekitar pembangkitan. Nah itu juga bisa merusak isolasi mereka. Dan kemudian ada puntiran di poros, mungkin sudu-sudunya juga sempat kalau memang PLT pakai turbin gitu, sudu-sudunya bisa rontok gitu. Sebetulnya yang kita minta juga sebetulnya untuk kebaikan mereka, betul kata Pak Dis tadi, betul Pak. Saya kira mungkin didekati lebih jauh, ditunjukkan pada dengan simulasi-simulasi kawan-kawan di Sumatera itu kan sudah banyak punya simulasi gitu Pak. Jadi bisa bisa ditampilkan kepada kawan-kawan. Nah, resikonya ditunjukkan kepada mereka kena overspeed atau segala macam gitu Pak. Saya kira bisa lebih cepat solusinya Pak. Apa yang Bapak usulkan terus mereka bisa terima itu Pak. Ya Pak ya, Pak Dis. Ya, Pak Pri. Jadi sekarang kabar baiknya mereka itu sekarang yang mengajukan jadwal kapan kami akan
Oh, Jadi gitu. kapan kami akan dilakukan pengujian itu. Jadi itu kabar Oh, baiknya. Jadi tuh. jadi sekarang mereka yang aktif. Iya, Jadi iya. karena kita sampaikan ini Oke, bukan untuk bagus, Pak. sistem, ini untuk kalian sendiri sebenarnya. Iya, betul. Apa Betul, Pak. Iya, dampaknya ke kalian itu jauh lebih besar sebenarnya. Kalau betul. sistem itu mungkin dampaknya sebentar saja itu sudah akan kita bisa normalkan. Tetapi untuk pembangkit bisa akan jadi gangguan yang dampaknya itu bisa mungkin berbulan-bulan. Betul, betul, Pak. Betul, Kalau Pak. Iya, Pak, betul, berbulan-bulan Pak. dia ndak operasi ndak dapat duit, Pak Pri. Jadi ya. Iya, betul. Pak. Atau mungkin kalau berseloroh, ya kalau mau rusak, mau berhenti dari usaha, ya silakan saja terusin Iya. gitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Alhamdulillah Pak Pri. Jadi Oke, Pak. sekarang ini justru kebalik. Mereka yang Butuh ya, yang butuh Jadi, mereka ya. kapan kami dijadwalkan untuk untuk pengujian Perigop dan AGC. Oke, ya sip kalau gitu. Oke, Pak. Sorry. Terima kasih Pak Pri. Ya, makasih Pak Pri. Iya, makasih Pak Pri. Izin Pak Dis, gimana Pak? Lanjut atau kita cukupkan saja Pak? Aku sementara sudah gabung lewat HP, tapi masih belum mulai. Masih bisa lah ini. Aku jawab dulu beberapa pertanyaan. Yang terakhir ya saja Pak ya. Sebelumnya nanti hari ini masuk Fajar terkait masalah proteksi. Cuma kan tadi belum dijabarkan secara lebih rinci Pak ya terkait masalah proteksi. Mungkin di lain sesi Pak ya. Kita bahas terkait masalah proteksi. Ya. Nah, ini pertanyaan dari Pak Sony Pak. Tadi dijelaskan masalah interkoneksi Sumbak Utara dan Subaksel telah diatasi. Boleh tahu apa yang telah dilakukan? Ingat saya pernah ada rencana pemasangan SFC. SFC ini apa ya? Static Fire Conservator Pak ya? Pada apakah jadi dilaksanakan? Tetapi tetap kurang berhasil ya? Mengapa? Izin Pak. Oke. Untuk SFC Pak Son itu SVC mungkin Pak, SVC mungkin, static fire. Iya, static fire. SVC mungkin, ya, bukan SFC. Bukan, nggak jadi kita laksanakan karena dari hasil studi kita juga SVC tidak menjadi solusi yang cukup baik dan juga harganya mahal sekali waktu itu. Dan memang dari hasil studi kita ya 275 lah yang menjadi solusi. Makanya kita mendorong percepatan selesainya 275. Jadi apa yang dilakukan ya tidak terlalu banyak yang dilakukan sebenarnya Pak Hasan. Jadi secara sistem ya hanya karena interkoneksi itu dilakukan di sisi 275 sehingga sistem itu menjadi jauh lebih stabil jadi ini. Karena arus yang mengalir sudah lebih kecil kalau lewat 275. Iya, jadi enggak ada sesuatu yang kita pergeseran sudut di sistem itu enggak kita lakukan apa-apa sebenarnya. Pergeseran sudut antara dua pembangkit itu kecil saja sehingga itu yang menjadi stabil Pak ya. Iya, jadi kan dari dulu memang awalnya ya 275 solusi 275 harus operasi ini. Ya, nah, karena 275-nya ada operasi-operasi, kita mau coba lewat 150, cuma 150 enggak bisa menyelesaikan masalah. Betul, Pak, betul. Oh, gitu. Jadi sebenarnya karena maksudnya 275 ya. Baik, Pak, baik. Iya, baik. Saya juga bingung. Ini kok dulu kan berapa kali dicoba selalu sebentar sekali lepas lagi kan. Iya, saya ingat saya begitu. Jadi kita beberapa kali itu dicoba waktu saya manajer bidang operasi di sana. Jadi kita pernah jagain itu untuk interkoneksi. Jadi ya small signalnya besar sekali, kerap sekali. Jadi setengah mati pembangkitan mengikuti kondisi saat itu. Pernah kita itu paling lama 1 minggu kayaknya dulu ya, 1 minggu. Setelah itu pembangkitan teriak-teriak.
baterai. Marketannya traktor itu. Ya udahlah, daripada berisiko ke pembangkitan kita Iya, lepas iya, kembali. iya. Baik, Kita baik. lepas kembali. Pak, Jadi, ini di luar Pak ya, di luar daripada ini. Saya tertarik sekali melihat bahwa pengembangan sistem operasi di Sumatera itu sudah banyak yang jujur aja saya sebenarnya tidak tahu. Saya tertarik sekali bahwa apakah ada kemungkinan perguruan tinggi di Sulawesi Selatan ini, artinya di Makassar ini, itu ada kesempatan untuk pergi belajar ke sana, melihat apa dan untuk katakanlah Andrew bisa lihat secara nyata dan bisa mendapat bimbingan dari teman-teman yang berpengalaman. Dengan begitu para dosen itu juga bisa updated gitu ya, secara real, tidak hanya dari buku dan seterusnya. Nah, apakah kemungkinan ini ada atau tidak, Pak? Saya membuka lebar pintu untuk siapa saja, Pak Son. Bersama kami sharing, jadi bukan kami yang sharing, tapi bersama kami Prosedurnya gimana, Pak? dengan teman-teman. Jadi ya tinggal menyurat saja, bisa sebenarnya. diterima di Menyurat sana, Pak saja, ya? menyurat saja. Bisa, Baik, bisa. terima Dengan kasih senang banyak, hati ya, Pak. dengan senang hati kita menerima teman-teman baik dari Makassar maupun dari tempat lain. Jadi kami juga ingin ada pihak lain yang bisa melihat apa yang sudah kami lakukan selama ini. Apakah ada yang perlu kami improve lagi. Jadi Sumatera ini berkembang sangat cepat ya. Jadi Pak Son, Pak Pri, kami saat ini lagi melakukan studi untuk interkoneksi dengan Singapura. Karena ada rencana PLN akan masuk mengikuti bidding mensuplai Singapura. Nah ini mudah-mudahan PLN bisa menjadi pemenang lah, salah satu pemenang terkait dengan Singapura akan terus menuju ke pasokan energi green energy ya. Jadi green energy di Sumatera juga akan semakin besar dalam beberapa tahun ke depan. Nah ini dalam beberapa waktu ke depan kita akan terus melakukan studi kaitannya terhadap interkoneksi ke Singapura tersebut. Jadi kalau misalnya ada banyak teman-teman yang bisa memberikan nanti pandangannya, yaitu kami sangat berterima kasih. Terima kasih Pak Des, terima kasih banyak. Nanti saya informasikan ke kampus. Saya sebenarnya sudah lama di luar kampus, tapi saya senang sekali karena para dosen-dosen yang mengajar sekarang kan rata-rata sudah pendidikan dari luar ya. Maka mungkin mereka melihat sedikitlah bahwa bangsa kita sendiri itu sebenarnya capability-nya sudah sampai di mana dan apa yang diberikan di sekolah itu match tidak atau dengan apa yang ada di dunia nyata. Gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Nanti saya coba Pak. Ya, silakan Pak. Oke, kasih Pak San. Yang terakhir dari Fajar ya, dari Fajar sistem proteksi petir yang efektif. Rasanya enggak ada yang sampai saat ini yang betul-betul efektif 100% Mas Fajar. Tapi dari beberapa yang kita literatur yang kita miliki sebenarnya dulu waktu saya di Makassar kita coba studi banding ke Chevron waktu itu. Waktu itu belum Chevron namanya, masih Caltech. Saya Pak Takwa sama Ricky ya, Mas Ricky Adrian itu.
kita ke sana, tanahnya kita melihat kondisi sana. Di Sepron itu seluruh literatur yang ada dipakai sama mereka. Mereka enggak melihat lagi dari sisi biaya, karena bagi mereka ketika terjadi intrap itu berapa rupiah yang hilang gitu. Nah, jadi mereka berusaha untuk menihilkan intrap itu. Salah satunya intrap dari kejadian petir. Karena daerah Sepron itu, daerah Kaltek itu tingkat petirnya sangat tinggi, dan kami juga merasakan itu karena ada beberapa segmen transmisi kami yang berada pada daerah yang sama dengan Sepron itu. Nah, kalau dulu kita hanya berusaha untuk menekan gangguan petir dengan ya ada ground wire di atas, kemudian ada memperbaiki pentanahan, tetapi itu tidak cukup ini. Karena seberapapun teman-teman membuat nilai pentanahan, waktu itu jalannya tetap melalui tower. Nah, tower itu sendiri nilai tahanannya itu cukup besar. Jadi tidak ada manfaat yang besar ketika kita bahkan membuat kalau bisa menjadi nol sekalipun untuk tahanan pentanahan. Nah, ada beberapa teknologi, kemudian salah satunya yaitu adalah TLA. Nah, TLA sesungguhnya cukup efektif, tetapi biayanya cukup besar. Kemudian ada teknologi kolom. Kolom juga efektif, tetapi juga biayanya cukup besar. Nah, terakhir ada yang isolated grounding, di mana kita membuat terpisah antara grounding untuk tower dengan grounding untuk ground wire-nya. Kalau dulu kan pernah ada juga sebelum isolated grounding itu kita menggunakan bukan isolated grounding, tetapi yang tadinya lewat tower kita bikinkan down konduktornya sendiri ternyata. Tetapi down konduktor itu masih gabung ke pentanahan tower, dan ini juga tidak cukup efektif. Dan terakhir kan mungkin sudah tahu juga kita semua ada metode pengamanan dengan pentanahan terpisah, dan ini apakah efektif? Rasanya juga angkanya juga berubah-ubah. Kalau mau efektif ya harus kita pasang 100% daerah petir. Cuman kan biaya yang harus kita keluarkan juga sangat besar kan. Untuk memasang tower kita kan banyak nih, bukan sedikit ya. Misalnya Sumatera tadi towernya ada berapa puluh ribu tower, dan itu rasanya juga tidak akan mengamankan 100% juga tower kita itu dari gangguan petir. Jadi kalau bagi saya sebenarnya, bagi saya pribadi, ya petir tidak apa, tetapi bagaimana gangguan petir itu tidak menyebabkan sistem menjadi terdampak. Jadi itulah fungsi orang proteksi. Nah, orang proteksi ketika dia terjadi ada petir, proteksinya dia harus bekerja dengan benar. Itu tugasnya kita. Karena kan kita tidak bisa juga melawan itu kan sunatullah itu ada petir itu. Jadi
Jadi tugas kita orang engineer itu, ya kita tidak boleh aneh, kita itu tetap ada, tapi bagaimana itu tidak membuat sistem kita menjadi terganggu gitu. Saya kira itu Mas Padi. Pak Dis. Baik Pak, terima kasih banyak Pak jawabannya. Halo Pak Dis. Ya Pak. Mungkin Pak Pri, ya. ada nggak Pak di transmisi apa yang ada di Sumatera itu dipincamkan sirkuit 1 dengan sirkuit 2 jumlah isolatornya Pak? Banyak Pak, banyak Pak Pri. Jadi kita itu juga sudah macam-macam, sudah kita unbalance, sudah kita. Jadi tetap saja tetap. Kalau bagi saya pribadi ya itu tadi, adanya ini tugas kita sebagai orang proteksi, jangan kalah dengan kondisi. Betul. Salah satunya itu kalau toh kena kesambar biar yang satu saja, yang kesambar saja yang gangguan, yang lainnya jangan 2 sirkuit habis gitu Pak ya. Iya. Oke Pak. Kalaupun dia gangguan karena dia petir kan, ya harus bisa reclose. Nah itu yang tugas-tugas kita katanya, tugas-tugas kita sehingga sistem itu masih tetap stabil, masih tetap aman. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mas Roni sudah mulai nih acaranya. Iya Pak. Mungkin Pak closing statement saja Pak, dipersilakan Pak sebelum ditutup acara. Oke, makasih teman-teman semua, Pak Pribadi, Pak Sony ya, dan Mas Roni. Sistem itu akan dinamis sekali, dan bagaimana reaksi kita terhadap sistem itu yang akan membuat sistem itu menjadi lebih baik gitu ya. Jadi dan rasanya apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman saat ini dengan berbagi pengetahuan, dengan berbagi ilmu, dan terus melakukan diskusi dan terus melakukan perbaikan itu sudah di jalan yang benar. Jadi saya berharap diskusi-diskusi seperti ini akan terus dilakukan agar kita tidak menjadi merasa bahwa kita sudah baik gitu nih. Jadi masih harus terus melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi saya kira itu teruslah untuk menambah pengetahuan, terus untuk menambah semakin banyak teman akan makin banyak pengetahuan yang akan kita miliki. Saya kira itu Mas Roni. Sekali lagi makasih sudah diberi kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman. Mungkin di kesempatan berikutnya kita akan masuk lebih dalam lagi ke sistem proteksi penghantar yang ada di Sumatera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Des. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih Terima kasih banyak Pak Des. Terima kasih Pak Dis. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih Pak warahmatullahi Pribadi. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Pak Haji Sarip. Ya, Haji, apa kabar Haji? ya, alhamdulillah sehat. Sisa 1 minggu. Oh, sisa. Kedua minggu tahu Tidak apa-apa Ji. Masih panjang gitu. Dia pas ini. Aku mohon izin Pak Pri, Pak Sony, Mas Roni. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak. Baik Pak, silakan Pak, silakan. Yes, Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, Pak, ya, Pak Dis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Waalaikumsalam. Lupa bahagia. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya Pak, menarik sebenarnya itu Pak tadi pembahasan dari Pak GM, Pak Dis, ada juga terkait masalah proteksi hybrid Pak. Sebenarnya pengen belajar lebih detail terkait masalah proteksi hybrid tadi Pak, yang SKTT, SUTT, ada juga SUTT margin gitu Pak ya. Patungan itu. Jadi itu yang kondisi itu terjadi di Batam itu. Oh iya Pak. Oh, jadi penghantarnya beberapa macam ya? Tidak. Jadi kalau ada gangguan di yang tadi di blok auto reclose-nya itu Pak, yang di SUTT, nah itu kan sebenarnya kompleks. Iya. Nah, bisa nantilah di lain waktu mungkin bisa dijelaskan lebih detail sama Pak Dis, Ya. engineer.
Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian Ya, yang sudah kalau bergabung. oke, sama-sama. Ya, Reni tutup dulu ya. Terima kasih, Ron. Setelah ini kita bisa lanjut obrolan Baik, santai. Pak. Silakan. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.